Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Gustidiansa Fitri, mahasiswa dari Universitas Liber Asia jurusan Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, mata kuliah komunikasi bisnis yang dibimbing oleh Ibu Yuhanisa. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi bad news. Nah, apa itu bad news? Bad news atau kabar buruk adalah pesan yang disampaikan akan memberikan perasaan tidak menyenangkan bagi penerima pesan tersebut. Jadi bisa dikatakan bad news itu sebuah pesan negatif. Nah, tujuannya untuk apa? Agar membuat penerima berita mau menerima, menjaga niat baik penyampaian berita, dan menghindari tuntutan hukum atas berita yang kita sampaikan. Nah, biasanya bad news akan disampaikan tidak langsung. Nah, beberapa strategi penulisan menggunakan pola penulisan tidak langsung atau membuat surat, tujuannya untuk yang pertama penerimaan, yang kedua citra positif, yang ketiga kejelasan pesan, yang keempat proteksi. Baik, strategi penulisan menggunakan penulisan tidak langsung, buffer. Nah, yang kedua, buffer ini apa? Buffer merupakan penyangga dari berita buruk yang biasanya berisi berita baik, pujian, penghargaan, fakta, dan permintaan maaf. Yang kedua yaitu reason. Reason itu alasan, yaitu merupakan bagian terpenting dalam surat berita buruk mengapa keputusan negatif itu diperlukan. Jadi reason itu termasuk alasan. Nah, yang ketiga yaitu bad news. Nah, ini sebuah inti dari surat yang kita buat atau surat yang kita susun untuk mengabarkan berita buruk. Bad news ini dibuat biasanya diletakkan di pertengahan. Yang ketiga yaitu ada closing. Closing atau penutupan merupakan bagian akhir yang dibuat setelah menjelaskan berita buruk. Nah, secara sensitif. Biasanya closing ini ditutup dengan kalimat yang baik atau kalimat yang positif. Nah, di sini saya ada beberapa contoh surat fake news. Nah, di sini salah satunya yaitu yang pertama itu komunikasi kan pengumuman PHK pemutusan hubungan kerja. Jadi di sini saya akan memberikan contoh yaitu surat pemutusan kerja. Ini untuk Saudara Agung Prasetya dengan PT Internasional Putri Budi Utama yang diakibatkan dari kesalahan fatal yang pada saat seminar Store Manager 17 Juli 2020. Di sini bisa kita ketahui bahwa ini merupakan sebuah surat pemutusan hubungan kerja. Di sini ada nomor suratnya dengan isi kepada Saudara Agung Prasetya di tempat. Kami sangat menghargai kinerja dan usaha saudara selama bekerja di perusahaan ini. Kami juga menyadari tanpa dukungan saudara, perusahaan ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Namun, sangat disayangkan karena suatu kesalahan yang Anda buat di acara seminar Store Manager pada tanggal 17 Juli kemarin yang berakibat fatal terhadap citra perusahaan, atas nama perusahaan kami memohon maaf karena tidak dapat melanjutkan kontrak kerja saudara dengan PT Internasional Putri Budi Utama. Akan tetapi, saudara tetap mendapatkan pesangon sesuai ketentuan perusahaan. Demikian surat pemutusan kerja ini, semoga saudara dapat memaklumi keputusan ini sebaik-baiknya. Kami ucapkan terima kasih atas kinerja saudara selama ini. Bandung, 18 Juli, PT Internasional Putri Budi Utama bertanda tangan Mei Gustidiansa Fitri sebagai HRD Manager. Nah, di sini kita analisis dari surat pertama, yaitu buffer. Nah, buffer di sini bisa dijelaskan di paragraf pertama dengan kalimat kami sangat menghargai kinerja dan usaha saudara selama bekerja di perusahaan ini. Kami juga menyadari tanpa dukungan saudara, perusahaan ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini merupakan buffer dari surat pertama. Nah, di sini juga saya menggunakan buffer permintaan maaf. Atas nama perusahaan, kami memohon maaf karena tidak dapat melanjutkan kontrak kerja saudara dengan PT Internasional Putri Budi Utama. Nah, yang kedua ini ada reason. Nah, reason merupakan alasan yang dibuat kenapa PHK itu terjadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa PHK itu terjadi di kalimat atau paragraf 2, yaitu namun sangat disayangkan karena suatu kesalahan yang Anda perbuat di acara seminar Store Manager pada tanggal 17 Juli kemarin
yang berakibat fatal terhadap citra perusahaan. Nah, ini merupakan suatu alasan yang dibuat kenapa PHK itu terjadi. Ketiga yaitu bad news. Bad news yaitu inti dari surat. Nah, di sini inti dari surat yaitu pemutusan kontrak kerja. Nah, di sini tertera atas nama perusahaan kami mohon maaf karena tidak dapat melanjutkan kontrak kerja saudara dengan PT Internasional Putri Budi Utama. Closing ini penutup. Yang closing berisi akan tetapi saudara akan tetap mendapatkan pesangon sesuai ketentuan perusahaan. Nah, di sini mendapatkan pesangon merupakan suatu kalimat positif. Nah, di sini ditutup dengan surat pemutusan kerja ini, semoga saudara dapat memaklumi keputusan sebaik-baiknya. Kami ucapkan terima kasih atas kinerja saudara selama ini. Baik, di sini ada contoh yang kedua, yaitu keputusan tidak membagikan bonus akhir tahun karena perusahaan terdampak pandemi. Itu contoh yaitu surat pemberitahuan ini dibuat oleh PT Internasional Putri Budi Utama, perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan mata, namun perusahaan ini mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19 yang mengharuskan perusahaan meminimalisir biaya termasuk tidak mencairkan bonus akhir tahun untuk bisa melindungi dan mempertahankan agar perusahaan tetap berjalan. Berikut ini merupakan contoh suratnya. Nah, di sini tertera tempat dan tanggal, nomor suratnya perihal yaitu pemberitahuan. Yang kedua kepada siapa surat itu ditujukan, yaitu kepada seluruh karyawan PT Internasional Putri Budi Utama. Di tempat dengan isinya, dengan hormat, kami sangat menghargai kinerja dan loyalitas semua karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Kami juga menyadari tanpa dukungan rekan-rekan semua, perusahaan ini tidak berjalan dengan lancar. Sehubungan dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia yang berdampak negatif bagi kita semua, baik itu kesehatan maupun ekonomi, hal ini juga sangat berdampak pada operasional perusahaan yang menyebabkan penjualan di toko turun hampir 70%. Oleh karena itu, atas nama perusahaan, kami mohon maaf karena tidak dapat mencairkan bonus akhir tahun 2021. Namun, jangan khawatir, perusahaan akan memberikan komisi 35% dari gaji jika di awal tahun 2022 perusahaan mengalami kenaikan penjualan. Nah, demikian surat pemberitahuan ini dibuat, diharapkan rekan-rekan semua paham atas kondisi perusahaan saat ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan bersama-sama meraih kejayaan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Internasional Putri Budi Utama. Kita analisis surat kedua yaitu mengenai buffer. Nah, buffer dari surat yang kedua ini yaitu dengan sekalimat kami sangat menghargai kinerja dan loyalitas semua karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Kami juga menyadari tanpa dukungan rekan-rekan semua perusahaan ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Karena buffer berisi sebagai pembukaan berita buruk yang berisi berita baik. Jadi ini termasuk berita baik karena mengandung kata penghargaan atau pujian. Yang kedua yaitu reason. Reason merupakan alasan. Alasan surat ini dibuat itu kenapa? Nah, di sini dijelaskan bahwa alasan ini dibuat karena melonjaknya kasus COVID di Indonesia yang berdampak negatif bagi seluruh di perusahaan itu. Nah, yang berdampak operasional perusahaan yang menyebabkan penjualan toko turun 70%. Nah, yang ketiga yaitu bad news. Berita buruknya yaitu perusahaan tidak dapat mencairkan bonus di akhir tahun. Nah, news ini merupakan inti dari suratnya. Yang closing merupakan akhir atau penutupan. Biasanya mengandung berita positif. Nah, di sini berita positifnya yaitu, namun jangan khawatir, perusahaan akan memberikan komisi 35% dari gaji jika di awal tahun 2022 perusahaan mengalami kenaikan penjualan. Jadi ini merupakan suatu berita positif atau berita baik bagi karyawan karena nantinya akan mendapatkan komisi 35% dari gaji jika di tahun 2022 nanti perusahaan mengalami kenaikan penjualan. Di sini juga ditutup dengan demikian surat pemberitahuan ini dibuat, diharapkan rekan-rekan semua paham atas kondisi perusahaan saat ini. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita semua bisa bersama-sama meraih kejayaan lagi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, yaitu
keputusan yang terkait penundaan promosi bagi seorang karyawan karena kinerjanya tidak mencapai standar yang ditentukan perusahaan. Nah, di sini surat pemberitahuan ini dibuat oleh PT Internasional Putri Budi Utama yang ditujukan kepada Saudara Agung Prasetyo, salah satu staf legal yang bekerja di perusahaan ini. Di tahun ini seharusnya Saudara Agung Prasetyo mendapatkan promosi, namun akibat penurunan kerja dalam suatu tahun ini, maka promosi akan ditunda sampai waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, contoh suratnya. Di sini ada kopi surat, tanggal, nomor surat perihal yaitu pemberitaan pemberian promosi kepada yang terhormat Saudara Agung Prasetyo di tempat. Kami sangat menghargai kinerja Saudara dalam bekerja di perusahaan ini dengan waktu yang cukup lama, kurang lebih terhitung 5 tahun. Namun, jika dilihat dan dievaluasi dari kinerja Saudara dalam 1 tahun terakhir ini, sangat menurun dari tahun sebelumnya. Di tahun ini, kinerja Saudara sangat dinilai kurang maksimal dalam mengerjakan laporan, sering tidak fokus dan komunikasi antar rekan kerja kurang baik. Oleh karena itu, kami atas nama perusahaan memohon maaf jika promosi Saudara kami tunda atas dasar hal tersebut. Namun jangan khawatir, kami akan terus mengevaluasi dan jika di tahun depan Saudara bisa memperbaiki kinerja dengan baik, maka kami bisa mengajukan lagi promosi yang telah ditunda di tahun ini. Demikian surat pemberitahuan ini dibuat. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Internasional Putri Budi Utama, bertanda tangan Mikusi dan Safiti sebagai General Manager. Nah, di sini kita bisa menganalisis untuk buffernya. Nah, di sini menjelaskan bahwa Saudara Agung Prasetyo ini perusahaan sangat menghargai Saudara Agung Prasetyo karena telah bekerja dan bertahan selama 5 tahun. Nah, di sini reason merupakan alasan kenapa surat ini dibuat. Nah, di sini kita lihat bahwa reason ini dibuat karena Agung Prasetyo ini harus tunda dulu promosinya. Kenapa? Nah, di sini dijelaskan bahwa di paragraf kedua atau di kalimat kedua yaitu, namun jika dilihat dan dievaluasi dari kinerja Saudara dalam 1 tahun terakhir ini sangat menurun dari tahun sebelumnya. Di tahun ini kinerja Saudara yang dinilai kurang maksimal dalam pekerjaan laporan, sering tidak fokus, dan komunikasi antar rekan kerja yang kurang baik. Jadi reason dari surat ketiga ini yaitu karena Saudara Agung Prasetyo ini kerjanya kurang fokus, mengerjakan laporannya juga kurang maksimal, dan komunikasi antar rekan kerja juga kurang baik. Ketiga yaitu bad news. Di sini bad news diisi dari kalimat ke pertengahan atau di tengah-tengah, yaitu dengan isi oleh karena itu kami atas nama perusahaan mohon maaf jika promosi Saudara kami tunda atas dasar hal tersebut. Ini merupakan kalimat berita buruk yang terjadi akibat alasan yang terjadi penerbitan surat tersebut. Jadi bad news ini terbit karena adanya reason. Nah, closing dari surat ketiga ini berisi di akhir kalimat atau yang biasanya di akhir setelah bad news, setelah pengungkapan berita buruk, maka akan ditutup dengan closing, dengan hal-hal positif. Nah, di sini dijelaskan dengan sebuah kalimat positif, yaitu, namun jangan khawatir, kami akan terus mengevaluasi dan jika di tahun depan Saudara bisa memperbaiki kinerja dengan baik, maka kami bisa mengajukan lagi promosi yang telah ditunda tahun ini. Jadi, berita baiknya, di tahun depan jika Saudara Agung Prasetyo ini bekerja dengan baik, bisa memperbaiki kinerjanya, maka promosi akan tetap dilakukan. Nah, di sini juga ada penutupnya, yaitu demikian surat pemberitahuan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik. Nah, itu adalah beberapa materi mengenai bad news dan beberapa contoh yang saya buat dari tugas 2 yang saya kumpulkan. Mungkin beberapa ada kata-kata yang kurang pas atau kurang maksimal. Jadi saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.